Selamat pagi. Selamat pagi. Suaranya kurang keras di sekretariat. Cek. Shalom, shalom. Udah ya Kak Joni? Ngomongnya agak panjang, Di. Ngomong agak panjang, Di. Majelis Jemaat GKO Sola Gracia mengucapkan selamat pagi, selamat datang. Oke lah. Oke. Ya, John, musik gimana musik? Ya, Joni, pendeta tanya musik. Coba nyanyi bareng, coba nyanyi bareng. Cukup lah. Cukup. Cukup.
Shalom, Shalom. Majelis Jemaat GKO Sola Gracia mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa, dan selamat bersukacita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu di GKO Sola Gracia. Dan untuk jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini, kami sambut dengan penuh sukacita dalam kasih Kristus. Kegiatan sepekan, Minggu hari ini 7 Juni pukul 9.45, acara sekolah minggu via online di WA Group. Minggu 14 Juni, sekolah minggu di WA Group juga. Minggu 7 Juni, Reda, online di aplikasi Zoom dengan pelayan Komisi Reda. Hari Senin, tanggal 8 Juni, pukul 6 sampai dengan 17 atau jam 5 sore, doa puasa kategorial jemaat di WA Group Jemaat. Pelayan Pendeta Geraldina Adriana Sakarias. Hari Senin juga, tanggal 8 Juni, pukul 19 WIB atau jam 7 malam, persiapan guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Dan hari Selasa, tanggal 9 Juni, kebaktian keluarga, jam 7 malam, di aplikasi Zoom juga.
Dan hari Jumat 12 Juni pukul 19 WIB atau jam 7 malam, persiapan majelis online di aplikasi Zoom. Selasa sampai dengan Minggu, pelayanan konseling via online. Pelayan Ibu Pendeta Geraldine. Berita ulang tahun. Majelis Jemaat GKO Sola Gracia mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada yang pertama, Lucky Jonathan pada tanggal 8 Juni dengan hadiah ulang tahun Mazmur 119 ayat yang ke-105. Yang kedua, Saudari Indri Ngahui pada tanggal 8 Juni juga dengan hadiah ulang tahun Mazmur 119 ayat yang ke-38. Tuhan Yesus memberkati dalam memasuki usia yang baru. Laporan keuangan periode 30 Mei sampai dengan 6 Juni 2020, total penerimaan berjumlah 7.367.500, diantaranya syukur keluarga Deni Demangkai 880.000 dan persembahan-persembahan lainnya. Persembahan syukur Nona Erni Hura Rp200.000. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur awal akhir bulan PSAB, persembahan perpuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lainnya yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan sebagai wujud terima kasih kepada Tuhan melalui GKO Sola Gracia. Pemberitahuan, Perjamuan Kudus Tengah Tahun. Penyelenggaraan Perjamuan Kudus Tengah Tahun dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, tempat di rumah masing-masing melalui aplikasi Zoom, waktunya pukul 8 WIB, jam 8 pagi. Dimohon persiapan diri seluruh jemaat untuk ambil bagian dalam Perjamuan Kudus. Ibadah Minggu kembali di GKO Sola Gracia. Majelis Jemaat menetapkan untuk penyelenggaraan ibadah Minggu di gedung gereja atau GKO Sola Gracia akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juni 2020 pukul 8, tempat di gereja, acara ibadah syukur, tapi sambil melihat keadaan karena Sunter Agung merupakan zona merah. Nah, nanti kita lihat juga perkembangan dari wali kota. Kewajiban warga gereja dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, maka gereja harus menjadi model dan memberi kontribusi bagi ketertiban bangsa Indonesia dengan mengikuti protokol pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, wajib memakai masker di mana-mana. 2, sering-seringlah mencuci tangan. Ketiga, tetap jaga jarak. Doa puasa korporat Jemaat GKO Sola Gracia. Dihimbau Jemaat GKO Sola Gracia untuk mengambil bagian dalam doa dan puasa untuk berakhirnya darurat pandemi COVID-19 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 8 Juni 2020, waktunya jam 6 sampai jam 5 sore. Dana pengadaan rumah pastori bagi jemaat yang tergerak hati untuk memberikan dapat menyalurkannya melalui rekening yang tertera dalam Dian Sepekan atas nama Bapak Rentan Pobolon dan Ibu Salomi Frederika Hetari, atau juga dapat dimasukkan ke kotak dana pengadaan rumah pastori. Kami mengucapkan terima kasih atas pemberian dan partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Pokok-pokok doa, jadikanlah pokok-pokok doa berikut menjadi bagian dalam doa-doa pribadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikianlah Dian Sepekan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memasuki ibadah. Kita persiapkan hati kita. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, marilah kita diam sejenak, mendudukkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran kita bagi Allah.
Saat teduh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan. Apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas muatan tanganmu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Marilah kita menyambut Minggu Trinitas dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 2. Kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Mati tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Dalam awal Minggu Trinitas, ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kidung Jemaat 13 ayat 3 dan 4. Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan
sejati, tinggallah bersama kami. Ayat yang keempat. Kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita akan mengaku dosa kita sambil berbalas-balasan. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang mengakui keterbatasan dan kemampuan kami dalam memahami-Mu. Bahkan kadang bertikai menganggap pemahaman kami yang paling benar. Ampunilah kami. Untuk kesombongan diri kami. Berikanlah kami hikmat-Mu. Untuk merayakan Minggu Trinitas dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi kami. Marilah kita bersama-sama mengaku, ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Dengan kemudahan pengharapan, dengan keselisihan dan kepentingan diri, Kristus, kasihilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharulah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235 ayat 4 dan 6.
yang keenam. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak Aku pun sempurnakan, aku pun. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur, dan kita mendengarkannya sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah dengan menuruti janji firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jemaat silahkan duduk. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat, Kidung Keesaan 95, ayat 1 sampai 3. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang tak berjelang, olehnya ku
Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Kidung Kesan 120, bait pertama dan kedua kita nyanyikan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan penghiburan. Sabdamu ya Tuhan, roh dan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam minggu pertama di bulan Juni dan sekaligus juga menjadi Minggu Trinitas. Dan sama-sama kita akan membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, dan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kejadian 1 ayat 1 sampai ke-3 dan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya mengundang sekali lagi kita berdiri
dan kita akan baca bersama-sama dengan saya. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema dalam pembacaan Alkitab hari ini yaitu Allah Trinitas dalam penciptaan. Kita tahu Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kekristenan kita mempercayai hal tersebut dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu secara analisis manusia dengan membuat perbedaan-perbedaan yang jelimet. Kita punya kepercayaan sebagai orang Kristen, kita punya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya tidak sedang menjelaskan Allah Tritunggal secara sejarah, secara data yang begitu panjang, tapi kita sama-sama akan mau mengerti dan melihat tentang Allah Trinitas dalam penciptaan. Karena orang seringkali berpikir dalam penciptaan itu hanya Allah saja, Allah Bapa saja. Orang tidak melihat bahwa di situ ada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita perhatikan dalam bacaan kita, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kita bicara soal penciptaan di mana Allah Bapa, kemudian ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan perhatikan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini bicara roh Allah. Kemudian yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini bicara soal firman yang telah menjadi manusia, yaitu Allah Anak. Kita buka di Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Allah Trinitas itu
Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dari penciptaan, dalam kekekalan, Allah Trinitas itu ada. Bukan terpisah hanya Allah Bapa saja, tapi dia ada. Kita lihat lagi contohnya waktu Yesus dibaptis. Yesus dibaptis, Allah Roh Kudus turun seperti burung merpati. Kemudian suara dari sorga, dari langit, suara Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Itu potret Allah Trinitas dilihat secara langsung. Ketiganya itu dalam baptisan Yesus. Dan gambaran ini juga yang menjadi gambaran kepada kita bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu memiliki kesatuan, memiliki hubungan, relasi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita nggak bisa pisah-pisahkan karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tiga, tapi dia satu, tunggal. Dan gambaran ini juga yang menjadi kesatuan untuk kita teladani. Saya pikir kita nggak usah terlalu rumit memikirkan tentang Allah, karena memang Allah itu besar, Allah itu hebat, Allah itu Tuhan. Sementara kita manusia itu, saya mau bilang kita cuma setitik debu. Bagaimana mungkin setitik debu ini bisa menangkap sesuatu yang besar? Tapi Allah yang besar itu, Allah yang luar biasa itu, dia tidak menjadikan dirinya itu seperti yang sulit dimengerti oleh kita. Tapi dia justru menggunakan bahasa manusia, dia mendekatkan dirinya kepada kita. Sehingga kita dapat mengerti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus melalui figur-figur yang dia tampilkan. Yaitu dia menjadi Bapa buat kita sehingga kita bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Bahkan Yesus juga memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada kita juga menjadi sebagai sahabat. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan sesuatu yang jauh di sana, bukan sesuatu yang sulit untuk ditemukan, justru dia selalu memperkenalkan dirinya, dia selalu mengadakan dirinya untuk dekat dengan kita. Jadi kalau berpikir tentang Allah, nggak usah berpikir yang rumit-rumit. Alami Allah itu dalam hidup kita. Mari kita perhatikan dalam bacaan ini juga, gambaran kesatuan Allah mencipta langit dan bumi. Allah menciptakan, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air, lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Ini sebuah kerjasama, sebuah keterikatan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sama-sama mengerjakan dan menghasilkan penciptaan. Itu yang boleh kita mengerti bersama-sama. Dan kesatuan ini juga yang boleh kita tahu. Yang pertama, kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus harusnya juga menjadi kesatuan kita. Gereja, keluarga, komunitas-komunitas kita. Gereja tidak boleh mengambil kesatuan-kesatuan atau merujuk pada kesatuan yang lain. Gereja punya standar teladan kesatuan kita yang paling tinggi, yaitu kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada juga kesatuan di Alkitab. Kejadian 11 yaitu kesatuan orang membuat menara Babel. Mereka sepakat, mereka sama-sama mau mendirikan menara Babel. Mereka bersemangat, mereka bekerja sama untuk mendirikan menara Babel. Tapi perhatikan, motif mereka, kesatuan mereka punya motif yang tidak benar. Sehingga Allah mengacaukan mereka dengan bahasa-bahasa yang dikacaukan dan mereka terserak. Jadi kesatuan kita yang kita miliki adalah merujuk pada kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang kedua, kesatuan gereja atau kesatuan kita itu
terrefleksi sebagai gambar pencipta dalam hidup orang percaya. Ayat 26, ayat 27, maka Allah berfirmanlah Allah, baiklah kita. Perhatikan kata kita ini menunjukkan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus dalam sidang ilahinya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kesatuan Allah terrefleksi sebagai gambar pencipta dalam hidup kita orang percaya. Allah mencipta kita menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa? Karena Allah ingin yang diciptakannya itu seperti, sekarakter, senilai, sebangun, sama dengan Allah. Kristus menggambarkan Bapa, Bapa menggambarkan Roh, dan seterusnya itu mereka saling menggambarkan, saling menunjukkan. Dan ketika kita dikatakan, baiklah kita, Allah mengatakan, baiklah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya Allah memberikan DNA-nya kepada manusia. Gambarnya, bukan hanya gambarnya, tapi kuasanya, rohnya, seluruh yang Allah ingin taruh dalam hidup manusia, dia berikan kepada ciptaannya, yaitu manusia. Jadi kita ini adalah ciptaan yang paling mulia, tidak hanya diciptakan sebagai manusia yang punya otak, punya kehendak bebas, tapi kita punya predikat menjadi orang-orang yang menerima DNA-nya Allah. Boleh sapa orang-orang di sebelah kiri kanan kita, katakan, kamu DNA-nya Allah. Kalau kita DNA-nya Allah, berarti sifat Allah, karakter Allah, gaya hidup Allah, keputusan kita, tabiat kita harusnya serupa dengan Allah. Memang ada sifat-sifat Allah yang bisa dimiliki Allah dan tidak bisa dimiliki, yang dimiliki Allah tapi tidak bisa dimiliki oleh manusia. Tapi ada sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh Allah dan juga bisa dimiliki oleh manusia. Allah itu kudus. Maka dia mau manusia hidupnya kudus. Allah itu kasih, maka kita manusia juga hidupnya kasih, mengasihi. Allah itu maha hadir, kita tidak maha hadir. Allah itu maha tahu, kita so tahu. Allah maha tahu, kita tidak maha tahu. Jadi ada sifat Allah yang bisa dimiliki oleh manusia, tapi ada sifat Allah juga yang tidak dimiliki oleh manusia. Kita nggak usah mencapai sifat Allah yang tidak bisa dimiliki manusia, tapi kita jadilah orang-orang yang meneladani sifat Allah, kasih, mengampuni, lemah lembut, dan seterusnya. Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah ketiga yang esa. Persoalannya adalah ketika kita menerima DNA-nya Allah, kita menjadi orang Kristen yang beribadah, kita punya doa, kita punya pujian, kita punya pembacaan Alkitab, kita serupa dengan Allah. Tapi apakah ketika kita selesai berdoa, ketika kita selesai memuji, ketika kita selesai baca Alkitab, apakah kita juga terus serupa dengan Allah? Jangan-jangan kita serupa dengan Allah waktu kita berdoa, waktu kita memuji, waktu kita baca Alkitab. Tapi begitu selesai itu, kelakuan kita tidak serupa. Ada orang yang perkataannya rohani, tapi di satu sisi dia juga perkataannya rohana. Artinya tidak rohani. Satu sisi dia memberkati, tapi satu sisi dia juga mengutuk. Di satu sisi dia rohani, tapi di satu sisi dia juga bisa memaki. Ini dipertanyakan, ini karakternya siapa ya? Ini DNA-nya siapa ya? Karena kalau DNA-nya Allah, harusnya dia memberkati,
memberkati, rohani, kata-kata yang menguatkan, membangun. Tapi kadangkala kekristenan kita punya dua sisi. Kadang bisa memberkati, kadang bisa mengutuk. Mari kita bereskan bagian yang mengutuk itu dalam kehidupan kita supaya itu tidak menjadi karakter kita, tidak menjadi bagian kita. Perhatikan bahwa Allah itu betah atau suka tinggal di komunitas yang sekarakter dengan Allah. Jadi bagaimana mungkin dia tinggal di kehidupan orang yang tidak sekarakter dengannya. Dia sangat betah dan ingin tinggal terus dengan orang-orang yang sekarakter dengan dia. Kita adalah orang-orang yang sekarakter dengan Allah. Yang ketiga yang mau kita perhatikan di situ dalam bacaan ini, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagian ini juga mau memberi arti bahwa Allah memasukkan kita dalam percakapan ilahi, dalam percakapannya Allah. Kita bersyukur dan beruntung sekali, karena Allah Tritunggal, mereka tidak hanya punya percakapan, tidak hanya punya komunikasi sendiri, tapi mereka memasukkan kita manusia ke dalam percakapan Allah, dalam komunikasi Allah. Dan sejak awal Allah Trinitas itu memiliki komunikasi ilahi, dari awal sampai kekekalan, mereka punya relasi, punya komunikasi. Dan komunikasi ini bicara relasi. Ketika relasi antara Allah dan manusia jatuh dalam dosa, maka komunikasi itu terganggu. Perhatikan apa yang Allah lakukan. Allah selalu berinisiatif mencari, menghubungkan. Allah selalu mencari manusia, bahkan memulihkan ketika Adam jatuh dalam dosa. Bukan Allah tidak tahu Adam ada di mana. Dia tanya, Adam, di manakah engkau? Pertanyaan itu mau mengajak kepada Adam, Adam, waktu kamu jatuh, waktu kamu berbeban berat, cari Allah, jangan bersembunyi, jangan lari dari Allah. Rupanya lah itu orang yang suka komunikasi. Keadaan apapun dia mau kita balik kepada dia, komunikasi kepada dia. Ya, ibarat kita di Zoom ini. Di Zoom ini ada ID-nya, ada password-nya. Kita punya gereja, punya Zoom yang ada ID-nya 5722149078, password-nya 315732. ID-nya ini dan password ini menjadi pintu orang-orang yang masuk ke dalam Zoom ini, orang-orang yang kita kenal. Ketika salah satu daripada anggota jemaat sinyalnya putus-putus, maka dia keluar dari percakapan kita di Zoom ini. Lalu nanti saya tanya, kenapa putus? Kenapa enggak masuk di Zoom? Jaringannya putus. Nah, kalau kita diciptakan Allah, dia memasukkan kita dalam percakapan ilahi, saya gambarin ibarat seperti itu. Dia memasukkan kita dalam komunitas bersama dengan Allah untuk boleh berelasi, bahkan tidak hanya sekedar berelasi, kita mengetahui apa saja yang Allah mau dalam hidup kita. Kita mengetahui kerinduan Allah, kita mengetahui kehendak atau hikmat yang Allah mau kita kerjakan dalam kehidupan kita, orang percaya. Jadi bersyukurlah bahwa kita menjadi orang-orang yang dimasukkan Allah dalam percakapan Allah. Boleh katakan ke sebelah kiri kanan, katakan, kita masuk dalam percakapan Allah. Komunikasi tidak hanya bercakap-cakap,
Tapi komunikasi juga memberikan cara untuk menemukan jalan keluar. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah bukan hanya sekedar kita bicara saja, tapi waktu kita berkomunikasi dalam komunikasi Allah, kita mendapatkan hikmatnya Allah. Sehingga persoalan-persoalan kita boleh kita selesaikan dengan baik. Ketika Allah melihat hubungannya terganggu, sinyalnya nggak beres, Allah mencari. Dan puncak pemulihan komunikasi dan hubungan waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Itu yang bicara Allah yang memulihkan hubungan. Allah yang memperbaiki sinyal-sinyal yang terganggu. Allah juga yang memulihkan jaringan-jaringan yang terganggu supaya apa? Komunikasi, relasi, persekutuan kita dengan Allah dipulihkan. Tidak ada gangguan-gangguan yang lain. Dan ketika Allah berkomunikasi, ketika Allah masukkan kita dalam percakapannya, kita bersyukur. Dan ketika kita ada dalam komunikasi dengan Allah, maka kita juga menjadi orang-orang yang tidak hanya taat, submit, tapi kita hidup, menghidupi Allah. Kita membawa Allah juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, Allah Tritunggal itu mereka berkomunikasi, mereka berelasi, bersekutu, dan mereka tidak saling berkhianat satu dengan yang lainnya. Karena apa? Mereka tidak bisa menyangkali dirinya untuk lakukan hal seperti itu. Mereka Allah kasih satu, berkomunikasi, saling yang benar. Jadi tidak mungkin di antara mereka ada pengkhianatan, tidak mungkin di antara mereka ada yang saling membicarakan atau brutus atau menjadi sesuatu yang saling di belakang, tapi mereka benar-benar terbuka komunikasinya. Yang keempat yang kita mau perhatikan, ketika kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita diberi kuasa, diberi otoritas untuk menguasai bumi, kita diberi kuasa untuk menguasai makhluk-makhluk lainnya, ada hewan, ada tumbuhan, artinya kita dipercaya. Bersyukur karena kita dipercaya Allah. Bagi saya kebahagiaan yang terindah adalah ketika saya dipercaya Allah. Dan bagi saya, keadaan yang paling buruk adalah ketika saya tidak dipercaya Allah. Jadi kita dipercaya Allah sebagai ciptaan untuk menerima otoritas tersebut. Boleh sekali lagi katakan kiri kanan kita. Kita orang yang dipercayai Allah. Kalau kita dipercaya Allah untuk menerima kuasa, untuk punya otoritas atas makhluk-makhluk lainnya, maka kita gunakan dengan benar kepercayaan itu. Jangan sampai kita tidak menggunakannya. Karena Allah menciptakan hewan, tumbuhan, bumi, dan alam semesta secara sempurna untuk kita bisa hidup dengan baik dan benar. Tapi yang terjadi, yang sering kita lihat adalah kita tidak menggunakan otoritas kita dengan baik. Orang merusak ciptaan, orang merusak alam, orang merusak barang-barang atau benda-benda ciptaan Allah. Bahkan orang juga bisa merusak orang lain. Karena apa? Itu semua ciptaan Allah. Harusnya kita memberkati dan menggunakan itu secara benar. Juga persoalannya adalah yang kita sering lihat, banyak orang juga mengalami dikuasai oleh hal lain. Sekarang orang yang kita lihat, ada orang merokok, dia bilang, saya tidak bisa Bu meninggalkan rokok. Saya tidak bisa Bu melepaskan keinginan-keinginan makanan yang lainnya lah ya. Tidak hanya rokok, tapi makanan, minuman, rokok sama kopi, itu sebetulnya ada kafein yang memang bikin nikmat. Tapi kafein itu semua sumbernya dari ciptaan Allah, tembakau.
Kalau kita tidak bisa melepaskan diri dari keadaan itu, berarti kita dikuasai sama ujung-ujungnya ya tembakau, tumbuhan. Harusnya kita yang menguasainya. Ada juga orang-orang yang dikuasai oleh makanan-makanan. Sampai hidupnya menjadi bisa bertengkar dengan orang lain gara-gara makanan. Semua yang dicipta. Ada makanan daging, ada sayur, ada tahu, ada tempe, dan lain sebagainya. Boleh kita suka sama makanan, tapi jangan sampai makanan-makanan itu menjadi kita ribut dengan orang lain atau menjadi masalah juga dalam sumber-sumber keuangan kita juga. Jadi diberi otoritas itu, diberi hikmat untuk menguasai, mengatur, menata secara baik, secara benar untuk Tuhan dan membangun hidup manusia. Ada juga yang terjadi LGBT. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Allah nggak suruh lakukan itu. Laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Yang benar laki-laki dengan perempuan. Lalu mereka kenapa bisa begitu, Bu Pendeta? Banyak, jawabannya bisa banyak. Tapi mereka dikuasai oleh sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka mewujudkan apa yang dikuasai itu sehingga ada laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Ini nggak bisa hanya dibereskan dengan bilang kata, nggak boleh begitu. Tapi ini harus dalam masuk pelayanan-pelayanan pemulihan. Karena orang yang mengalami hal tersebut, dia juga sebetulnya tidak tahu kenapa bisa begitu. Tapi ketika dalam konseling dan pelayanan pemulihan, kita bisa menolong orang tersebut. Kalau ada hal-hal itu terjadi di sekitar kita, mari kita bawa mereka untuk mereka dipulihkan. Supaya mereka benar-benar menjadi gambar dan rupa Allah yang benar di hadapan Allah. Orang juga dikuasai oleh hal-hal yang lain. Merusak hidup orang, membunuh hidup orang, melakukan kejahatan-kejahatan terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Mereka dikuasai oleh nafsu. Harusnya kita yang mengendalikan nafsu kita. Tapi kita dikendalikan oleh nafsu sehingga orang bisa jadi raja tega terhadap banyak hal yang menjadi ciptaan Allah. Padahal Allah kasih kita hikmat, otoritas untuk berkuasa. Untuk itu secara baik dan benar untuk keberlangsungan kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mensyukuri untuk Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Ada ilustrasi yang Pak Pendeta Nusliur pernah sampaikan soal seorang anak yang mengalami, satu keluarga yang mengalami kebakaran rumah. Waktu semua orang menyelamatkan diri, seisi rumah keluar, tapi anak mereka namanya Gunter. Di lantai 2 terjebak, tidak bisa keluar. Dia ketakutan. Asap sudah mengepul kemana-mana. Bapaknya lihat anak itu ada di lantai 2. Lalu bapaknya teriak dari luar, "Nak, turun nak." Bapak tangkap. Anaknya bilang, "Aku nggak lihat bapak. Di sini asap penuh." Bapaknya bilang, "Turun, lompat. Bapak ada di sini." "Aku nggak lihat bapak," gitu kan. Dia ngotot-ngotot nggak bisa karena memang kepulan asap yang menutup pandangan anak itu. Tapi bapaknya bilang, "Turun, bapak ada di sini. Kamu tidak lihat bapak, tapi bapak lihat kamu." Langsung anaknya itu lompat dan ditangkap oleh bapaknya. Kita memang tidak melihat Allah. Secara kasat mata kita nggak bisa menyentuh. Tapi dengan mata iman kita melihat Allah. Kita tidak lihat Allah secara physically, tapi Allah lihat kita. Allah tidak hanya lihat tubuh kita, tapi Allah lihat juga sampai ke kedalaman hati kita. Allah tidak hanya lihat kehidupan kita,
sehari-hari, tapi Allah lihat persoalan-persoalan kita. Allah tidak hanya lihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan, tapi Allah juga melihat kegelisahan-kegelisahan kita. Allah juga lihat pikiran-pikiran bawah sadar kita. Dia ada. Jangan takut, Allah Tritunggal. Dia tidak hanya ada di penciptaan. Dia tidak hanya ada pada waktu Yesus dibaptis. Dia tidak hanya ada pada zaman Alkitab, tapi dia juga ada dalam kehidupan kita. Semua pergerakan kita dikuasai oleh Allah Tritunggal. Amin. Mari kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang hidupnya membangun kesatuan seperti kesatuan Allah Tritunggal. Kita menjadi orang-orang yang memiliki gambar dan rupa Allah, sekarakter dengan Allah, baik perkataan-perkataan kita, baik kelakuan kita, dan juga pikiran-pikiran kita. Kita juga menjadi orang yang dipercaya Allah untuk menerima otoritas. Otoritas yang kita pakai itu kita bangun dengan kekreatifan kita setiap hari. Jangan diam, tapi lakukan sesuatu yang baik dan benar dalam pimpinan Allah. Kita tidak melihat dia, karena dia adalah roh, tapi kita bisa mengalami Allah dalam hidup kita. Kita tidak lihat, tapi Allah melihat kita. Amin. Mari kita syukuri Allah Tritunggal dalam hidup kita dengan sama-sama kita menyanyi Haleluya 12 kali. Mari katakan, yang kusembah Allah Bapa. Yang kusembah Allah Bapa, yang kusembah Tuhan Yesus. Yang kusembah Roh Kudus. Yang kusembah, katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, yang kusembah Allah Bapa. Yang kusembah, ya kami sembah Engkau Bapa. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Oh haleluya. Yang kusembah, kami sembah Kau Roh Kudus. Yang kusembah, katakan haleluya. Oh haleluya, amen. Haleluya.
haleluya. Terus berglori, katakan haleluya. Oh haleluya, Tuhan kami sembah Kau. Haleluya. Oh haleluya. Saudara, Allah Tritunggal ada bersama dengan kita saat ini. Mungkin kita di rumah, tapi di rumah bukan berarti tidak ada Allah. Di rumah kita ada Allah. Ketika keluarga kita bersatu, kita menyatukan diri kita seperti kesatuan Allah Tritunggal. Ketika keluarga kita memanggil nama Yesus, di situ Allah ada. Ketika kita menyembah Dia, kita memanggil Allah. Allah ada, hadiratnya ada. Ketika kita masuk dalam percakapan Allah, Allah beri hikmat. Masalah-masalah kita ditolong Allah dan menerima jalan keluar. Ketika kita terus memanggil Dia, hidup dalam kesatuan Allah, karakter Allah terbentuk atas kita, atas keluarga-keluarga kita. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Allah Tritunggal, dan Allah Tritunggal mempercayai kita untuk menerima otoritasnya. Mari kita nyanyikan Yang Kusembah Allah Bapa bersama keluarga, dalam unity keluarga kita. Mungkin engkau tidak bersama keluarga, mungkin engkau sendiri, tapi dengan rohmu, hatimu, kita sama-sama datang kepada Allah. Yang kusembah Allah Bapa, yang kusembah Tuhan Yesus, yang kusembah Roh Kudus, yang kusembah, yang katakan dengan lembut, haleluya. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari terus berglori bagi Tuhan, katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yes Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dengan seruan penuhi rumah kita dengan haleluya. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Alami Tuhan, biarkan atmosfer rumah kita penuh dengan penyembahan. Oh haleluya, glory bagimu Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa. Kami bangga punya Allah Tritunggal. Kami bersyukur. Kebaikan, karya, kuasa Allah dalam hidup kami. Terima kasih karena kami dimasukkan dalam percakapan Allah.
Terima kasih karena kami menerima DNA Allah. Terima kasih karena kami diberi otoritas atas hidup kami, atas ciptaan Allah lainnya. Terpujilah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kadang ketika kami menerima otoritas kami tidak mengerjakannya secara benar. Kami diam, bahkan kami salah mengerjakannya. Tuhan, ajari kami terus untuk mengerjakannya secara benar. Ampuni kami Tuhan, kadang kami merusak relasi kami dengan Tuhan dan juga memutus relasi kami dengan manusia. Tapi hari ini kami mohon ampun. Kesatuan-Mu Tuhan, impartasikan atas kami secara keluarga, bahkan secara bergereja. Biarlah kesatuan Allah menguasai kesatuan komunitas kami. Di dalam nama Yesus, kami tunduk kepadamu. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan yang menjadi penguasa atas hidup kami. Bersyukur untuk Lucky Yonatan dan Indri Ngahuye yang berulang tahun. Pada tanggal 8 Juni, Tuhan pelihara hidup mereka. Biarlah hidup mereka menjadi hidupnya Allah. Mereka memiliki karakter Allah dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami yang terus berupaya secara keras, secara melekat untuk mengendalikan bangsa ini, pemerintah yang mengendalikan bangsa ini supaya mengalami keadaan-keadaan yang aman sekalipun pandemi menyerang. Kami tahu Tuhan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati pemerintah, jerih lelah mereka, membuahkan hasil yang baik, dan doa-doa kami boleh dijawab. Tuhan, Indonesia boleh tertolong, dan Indonesia boleh pulih dari keadaan pandemi ini. Indonesia boleh menyelesaikan pandemi ini dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk mereka yang berjuang untuk sembuh, yang sakit COVID-19 maupun sakit demam berdarah yang melanda. Tuhan, Engkau yang ada pada mereka. Beri mereka kekuatan yang daripadamu sehingga dengan kekuatan ilahi, mereka boleh melawan semua kelemahan sakit itu dan mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk kami sebagai warga gereja, biarlah kami belajar terus taat Tuhan, mengikuti protokol yang ada. Kami mau Tuhan mengerjakannya, karena ketika kami mengerjakannya, pemulihan Indonesia, sekian orang mengerjakannya, terjadi pemulihan besar-besaran untuk Indonesia. Biarlah ketaatan itu mulai dari kami. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami, mengucap syukur untuk Yosua, untuk Armando yang boleh lulus, terpujilah Tuhan. Biarlah kehidupan mereka, sekolah mereka yang lanjut Tuhan buka jalan. Anak-anak kami juga yang mengalami ulangan yang sudah selesai maupun yang sedang ulangan maupun yang akan masuk dalam ulangan akhir semester di tingkat SD, SMP, SMU, bahkan tingkat perkuliahan. Tuhan menolong mereka. Hikmat, kecerdasan dari Allah ada pada mereka di dalam nama Yesus. Setiap keuangan orang tua, bekal-bekal keuangan untuk pendidikan anak-anak Tuhan berkati. Tuhan cukupkan segala sesuatunya sehingga anak-anak kami boleh selesai dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Yakob Manumpil, Ibu Orpa Muhadi, Ibu Manumpil, Ibu Vin Sakarias. Tuhan pulihkan terus keadaan mereka di dalam nama Yesus. Kekuatan baru dari Allah ada pada mereka. Mereka penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Murianti, juga Tuhan menolong ibu ini yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Tuhan yang menjamah ibu. Kami juga mengucap syukur untuk posisi bayi yang sudah normal dan akan siap masuk waktunya melahirkan. Ada Tuhan yang menolong dan melancarkan segala sesuatunya di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami menyerahkan hidup kami, pergumulan kami,
pertumbuhan iman kami dalam pemeliharaan Allah. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan kesaksian pujian. Apakah keluarga Sheila siap untuk kesaksian pujian? Aku dipunya. Iya, nggak apa-apa. Masih. Ya. Silahkan keluarga Bapak John Sheila. Ya, siap. Ya, buka dulu. Oke. Oke, berdiri. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave his life for me and everything new. He is my everything. Now how about you? Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip
Terima kasih persembahan pujiannya keluarga Sheila. Kita akan memberikan persembahan syukur dan persembahan awal bulan. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah yang bersedia berelasi dengan kita. Ungkapan syukur ini kita sampaikan melalui persembahan sambil mengingat kata Alkitab Kejadian 4 dan Ibrani 11 ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 130 ayat 1 dan 2. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allah pujilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikat cemerlang di Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Dua. Angin yang hebat menderu, haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan, marilah puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kidung Jemaat 129. Kidung Keesaan 129 bait pertama kita nyanyikan. Kidung Jemaat itu masih Kidung Jemaat terus. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku,
tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Allah. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 129 ayat 2 dan 3. Apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. 3. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku Akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Saat teduh. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Orang belum ikut. Hah? Udah nggak di? Iya, orang belum di itu kita. Ntar lah, kalau kita udah sorot.
Selamat hari Minggu, Mother. Selamat hari Minggu, Mother. Selamat hari Minggu, keluarga Syaila. Keluarga saya Ketu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kanona Grace, selamat hari Minggu. Tuh, kayak kaget gitu, Kak. Keluarga Paleo, selamat hari Minggu. Keluarga Yunadias Nino, selamat hari Minggu. Esther. Esther, Ratu Esther. Keluarga Bapak Nus Liur, selamat hari Minggu. Keluarga selamat bergabung. Bapak Herald de Freitas dan Ibu. Selamat hari Minggu keluarga Tampu Bolon, keluarga Marpaung. Gevio. Selamat hari Minggu keluarga Bapak John, Syaila. Selamat hari Minggu keluarga Jeffrey Takasumiang, Rosnani. Selamat hari Minggu Surabaya, Kak Krista. Halo Kakak. Ibu Orpa, selamat hari Minggu Ibu Orpa. Ibu Orpa, Mario. Selamat hari Minggu keluarga Bapak Indra, Fani, Syera. Selamat hari Minggu keluarga Denny Haryanto. Selamat hari Minggu Bapak Nus. Wih. Lagi dong. Di sini ada apa? Ada juga. Di sini kan. Selamat hari Minggu keluarga Pak Joni. Di sini nih. Di sini nih Kak. Selamat hari Minggu keluarga Pak Nelson. Cakep deh. Selamat hari Minggu Erni, Kak Diana, Kak Lydia, Pak Oklen. Selamat hari Minggu keluarga Pak Buce. Mana selfie? Oh. Selamat hari Minggu Bunda. Selamat hari Minggu keluarga Pak Ketua, Ibu Adriana, Kak Lulu, Mami, love you, miss you, Mami, Mami Skat. Selamat hari Minggu Pak Rain, Tampu Bolon. Gini udah besar no. Bisa jalan-jalan dia. Selamat hari Minggu keluarga Pak Denny Mangkai dan Ibu Oke, Oma, Kak Vika. Oh, nggak ada sini, aduh ampun. Ya, Tuhan berkati kita semua. Oke, akan berakhir dalam hitungan 3, 2, 1, selesai.